Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan saat ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah analisa sosial. Analisa sosial di sini akan membahas tentang meningkatnya kasus pernikahan dini di Desa Sumberjo. Sebelum ke materi, saya akan membacakan dari susunan kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Nurmuklasin. Yang kedua, Anwar Hidayatullah. Dan yang ketiga, Dian Fitriani. Yang keempat, Eva Samudra. Dan yang kelima, Rizky Muntianawati. Ya, langsung saja. Latar belakang. Menurut WHO, pernikahan dini early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children and Fund atau biasa disebut UNICEF, menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemungkinan di sini akan dilanjut oleh Saudara Anwar. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung di umur bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Yang selanjutnya yaitu data. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Kamis 21 Oktober 2001 yang lokasinya berada di Desa Sumberjo dengan target sejumlah anak yang telah melakukan pernikahan dini itu diwawancarai mengenai alasan yang melatar belakangi mereka anak-anak tersebut melakukan pernikahan di bawah umur ataupun pernikahan dini. Dikarenakan maraknya pernikahan dini dari masa ke masa seperti sekarang ini, ditambah pula dengan banyak pengaruh-pengaruh dari dalam maupun luar lingkup kehidupan anak-anak tersebut. Hasil dari tanya jawab yang sudah berlangsung pun juga mendukung bahwa pengaruh-pengaruh dari luar maupun dalam kehidupan anak-anak tersebut mempengaruhi mereka dalam melakukan pernikahan dini. Kebanyakan memutuskan untuk menikah dini karena desakan dari orang tua, terutama juga karena faktor ekonomi orang tua. Kemudian analisis. Berdasarkan hasil wawancara kepada seorang anak yang memilih untuk menikah muda, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya untuk berani menikah di usia muda, dikarenakan keinginannya sendiri. Karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Hal itu juga didukung oleh kedua orang tuanya. Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif. Selain itu, adanya faktor ekonomi
Kesulitan ekonomi menjadi salah satu selain faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi. Dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Ada berbagai macam dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, dampak biologis, dampak psikologis, dan juga dampak sosiologis. Yang pertama ada dampak biologis, yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan. Karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya. Sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Dan yang kedua ada dampak psikologis, yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Dan yang terakhir ada dampak sosiologis. Dampak sosiologis yaitu pernikahan di usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berpikir yang belum matang. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.